Jangan salah, dari 8 kabupaten kota ini, Cilegon ini penganggurannya nomor 2 tertinggi seprovinsi Banten. Gitu. Aneh kan? Aneh. Penduduknya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali Anda bersama Banten Podcast. Dan kali ini Banten Podcast bersama saya Rafli Gusman. Dan kita akan ngebahas seputar Banten di usia yang ke-21 antara harapan dan realita. Kemudian bagaimana persepsi dari kepala daerah yang berada di Provinsi Banten. Apa sumbangsih mereka untuk membentuk perwajahan Banten di usianya yang ke-21 ini. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan salah satu kepala daerah atau wali kota di kota Cilegon dengan Pak Heldy Agustian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Heldy? Alhamdulillah, Kang Rafli sehat. Alhamdulillah. Habis sibuk tadi ketemu Pak Presiden barusan. Alhamdulillah. Hari ini banyak dikunjungi, mudah-mudahan banyak berkah. Ada tadi Pak Presiden, terus kemudian ada dari Menko juga hadir, tadi beberapa menteri juga hadir, termasuk Pak Erick Thohir ya. Terus kemudian Ibu Puan Maharani juga hadir. Jadi pada saat mereka hadir, para menteri juga termasuk Menko, ya Pak Luhut ya, hadir juga. Jadi kita nyambut di Seruni, pas pulang juga kita anterin lagi. Cilegon kedatangan presiden lagi yang kesekian kalinya. Ini urusannya pasti dengan investasi dan peresmian pabrik atau apa nih Pak? Ya, KS baru-baru ini kan membuka lagi gitu ya. Jadi ada tadi bahasanya di sana sekarang KS sudah mulai tumbuh. Terus kemudian ini kalau nggak salah satu-satunya di Indonesia yang bisa mencetak yang tertipis lah, maunya nanti itu bisa dijadikan nanti buat otomotif yang ada di Indonesia. Baik, bukan main Cilegon ya. Oh ya, karena kebetulan Pak Heldy juga belum genap 1 tahun nih Pak, masih berapa sekitar 7 bulanan Pak. 7 bulan. 7 bulanan ya sebagai orang nomor 1 di Cilegon. Yeah. Pak, setelah belasan tahun memimpin sebuah perusahaan besar otomotif Indonesia yang ada di Cilegon, berhasil kemudian mendapat amanah dari warga Cilegon untuk menjadi orang nomor 1 di Cilegon, itu gimana rasanya Pak? Ya, yang pertama kita merasa bahwa ini adalah amanah yang harus kita jalani. Nah, kemudian yang kedua, ya harusnya manfaatnya lebih banyak dibandingkan pada saat menjabat selaku kepala cabang atau branch manager Toyota. Karena kan sekarang kan kita punya kewenangan kebijakan yang notabene pro kepada masyarakat Kota Cilegon, ya, seperti itu. Alhamdulillah sih. Nah ini kan dulu kan, sebelumnya pernah nyalon tahun 2010 kan dengan independen. Di urutan ketiga waktu itu. Terus kemudian di tahun 2015 mau nyalon tapi nggak jadi nyalon karena semua partainya kan diborong semua. Terus mengenai gaya kepemimpinan Pak yang dulu terkenal nggak suka nunda-nunda, kemudian suka banget mendelegasikan tugas kepada orang yang tepat, kemudian tapi juga ramah ke bawahan sebagainya waktu di perusahaan itu. Dan sekarang gimana? Itu bisa diberlakukan Pak? Ya, buat saya jabatan itu kan, wali kota itu kan ya jabatan ya. Tapi karakter kita ya menurut saya nggak boleh berubah, sama aja. Karena kan yang jadi masalah bagi sebagian orang mungkin gitu kan ya, terlalu bagaimana dengan sebuah jabatan, bagi saya biasa-biasa aja sih. Yang penting manfaat dari jabatan itu apa? Contohnya alhamdulillahirabbil alamin, saya ini kan nyalon dulu itu kan karena memang ada ketimpangan antara SD dengan SMP, 150 SD negeri, SMP negeri cuma 11, 1 berbanding 13,6 kan gitu ya. Jadi ada satu kecamatan yang belum punya SMP negeri. Ya, alhamdulillah dalam waktu 4 bulan 13 tahun Cilegon belum nambah SMP negeri. SMP negeri terakhir ada di Citangkil, yaitu SMP negeri 11 yang berdiri tahun 2008. Dalam waktu 4 bulan ternyata kita bisa buka kemarin SMP 12, 13, 14, 15 gitu, ternyata bisa kan. Baik, Pak Heldy, kan kita ke tema Pak Heldy ya, 21 tahun Provinsi Banten dan daerah-daerah di dalamnya termasuk Kota Cilegon
kan mewakili Banten, Iya. mewakili perwajahan Banten Iya. secara umum. Jadi orang datang ke Banten, kemudian orang datang ke Cilegon, kemudian melihat oh Banten kayak begini ya. Jadi Banten ke bawah-bawah kan Pak ya. Iya. Nah, Bapak untuk mempersiapkan itu perwajahan Banten yang lebih baik dari kota Cilegon, terobosan-terobosannya itu salah satu yang tadi sudah diceritakan, Iya. tapi masih ada lagi yang lain mungkin Pak. Ya, yang pertama memang kita kan jadi satu tim nih, satu rumah nih, 8 kabupaten kota Betul. tentunya kan. Apalagi kami alhamdulillah saya Heldi dianugerahi selaku wali kota Cilegon. Letak kita paling terkecil seprovinsi Banten. Secara Ya, wilayah. Luas kita cuma 175,5 km persegi. Tapi kecil juga, banyak industri juga lumayan lah. Kita ada Betul. 216 industri, Hmm. ada 125 PMA. Sisanya ya dari perusahaan dalam negeri ya. Artinya seperti itu. Cilegon ini the main gate of Java, Betul. pintu gerbangnya Pulau Jawa. Kalau kita lihat Cilegon, orang mindsetnya apa? Mindset itu kotanya kaya, Betul. ya kan? Terus kemudian industrinya banyak, pasti masyarakatnya makmur. Pak, Ya. Cilegon kecil tapi cabai rawit Pak, karena tadi itu orang dulu malah menyebutnya kota baja dan kota dolar. Dolar. Nah itu sekarang Pak Heldi masih ngelihat nggak Cilegon punya potensi itu? Nah itu dia. Yang pertama, jangan salah, dari 8 kabupaten kota ini, Cilegon ini penganggurannya nomor 2 tertinggi seprovinsi Banten. Gitu. Aneh kan? Aneh. Penduduknya sedikit, Hmm. jumlah pengangguran dibagi dengan usia produktif, ketemu angka kurang lebih 12,68 atau jumlahnya 24.976. Hmm. Yang jadi masalah adalah jadi pengangguran di Cilegon itu berbeda dengan jadi pengangguran di daerah lain karena UMK kita tinggi. Bedanya apa Pak? Iya, UMK-nya tinggi. Oh UMK tinggi. Nah, terus kemudian Cilegon ini kan belum memaksimalkan hasil-hasil buminya, jadi semuanya itu kan kita serba impor. Sehingga harga-harga barang naik, UMK tinggi pun kita savingnya tinggal sedikit lagi. Nah, kita mengamati kenapa kok kotanya kecil dibandingkan dengan Lebak atau Pandeglang aja pengangguran mereka lebih sedikit secara persentil. Betul. Mereka penduduknya 1 juta lebih loh. Kita cuma 443.000. Sedikit tuh ya. Untuk sebuah kota sedikit, cuma Ya, sampai 400 ribuan. Betul, 400 ribuan lah ya, 443.000. Nah, setelah kita amati itu salah satunya. Seperti contoh di sini ada Untirta. Ya. Masuk di situ kan kita lihat bahwa tidak semua orang Cilegon bisa sekolah di Untirta, diterima karena dia negeri kan. Betul. Nah, terus kemudian paling satu kelas cuma 3 atau 5 orang. Sisanya dari pendatang. Nah, pendatang-pendatang ini nggak bisa pulang kampung setelah belajar tentang industri karena di kampungnya mungkin nggak ada industri. Nganggur lah dia. Bukan nganggur, Akhirnya. justru akhirnya mereka menetap di sini. Mereka pengen kerja di Oh, sini. Karena dia ngelihat di sini banyak pabrik, Banyak peluang, perusahaan, iya kan? peluang, kayak gitu. Nah, mungkin dari universitas lain seperti UI, ITB, UGM, ITS semua pada kesini. Orang Cilegon tamatan SMK doang Oke, itu atau alia doang. Maka terobosan yang lain yang kita bikin tanggal 30 Agustus kemarin, kami memberikan beasiswa baru 520. Target Untuk- kami 1.000 Untuk siswa kelas orang Cilegon yang dia diterima. Kami baru bekerja sama dengan 4 universitas. Oke. Yang pertama adalah Untirta, yang kedua dengan UIN yang negeri. Hmm. Kalau dia nggak bisa masuk ini, berarti yang swasta adalah Unival atau Al-Khairiyah, ditambah dengan Stikom. Iya. Nah, jadi mereka kita biayain 8 semester. Full. Full sarjana. Jadi target kita 1.000. Hmm. Kita kemarin baru luncurkan 520, berarti tahun depan, berarti kan kalau ini 1.000 dengan 1.000 berarti 2.000 dikurangi 520 masih ada 1.480 Oke. orang lagi. Kalau Nah, ada- harapan kita setelah mereka lulus, ya jangan sampai orang Cilegon kalau kerja security lagi, office boy lagi gitu ya. Hmm. Operator lagi. Minimal dengan mereka punya pendidikan tinggi sarjana ini, kita punya harapan, hope ya 10 tahun ke depan orang Cilegon bisa minimal supervisor, manager, kalau perlu jadi direkturnya kan seperti itu. Betul sekali. Pak, kesulitan apa yang dirasa oleh Pak Heldi waktu pertama kali masuk sini? Apa yang, kayaknya susah banget nih diubah di Cilegon. Ya, saya katakan bahwa menjadi wali kota Cilegon nggak mudah. Itu yang pertama. Karena ilustrasinya itu tadi saya bilang bahwa pertama saya secara pribadi ini kan dari swasta yang sudah tersistem dengan baik dan rapi. Kemudian saya masuk di pemerintahan ini kan seolah-olah ya dunia baru bagi saya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa. Karena kita belajar kan ini ilmu manajemen sebetulnya. Ya.
Jadi nggak ada yang susah sih. Kalau pepatah saya bilang tidak ada kata sulit jika kita mau pasti kita bisa. Ya, Tinggal prosesnya seperti apa. betul betul. Maka kita melakukan lagi pada saat kita baru 2 bulan memimpin juga. Intinya visi misi kami akan coba jalankan dan sudah berjalan ini. Salah satunya adalah menaikkan honor RT RW. Oh iya. Yang tadinya 500 selama RT RW di Cilegon dapat honor. iya Hmm. RT RW. Yang Dapat tadinya honor, Pak, yang tadinya 500 500.000 per per bulan. bulan, artinya dibagi selama 3 bulan. Oh gitu. Nah, kalau sekarang alhamdulillah jadi 1 juta. Wah, Mungkin tertinggi seprovinsi Banten nih. RT gajinya 1 juta. Honor Honornya 1 juta. Hmm. Dan ini kita bagi sebulan sekali. Oke, itu. Jadi nggak 3 Luar bulan biasa. lagi. Oke, Kak, Pak, kita kembali ke tema kita. Ya, Rafli. Usia Banten yang ke-21, kalau orang kan lagi semangat-semangatnya nyari pekerjaan, nyari jati diri, dia beralih dari remaja ke usia dewasa. Kalau untuk sebuah provinsi menurut Pak Heldi gimana tuh, Pak? Ya, Banten sih sebetulnya sih kan deket ya penyangganya Jakarta. Betul, betul. Ya, apalagi di Tangsel kita lihat baru berdiri Tangsel aja langsung PAD-nya langsung naik banget, meledak gitu, luar biasa ya. Tinggal tergantung bagaimana indah malu niat kita sih. Kalau kita ngelihat Banten ya dengan Cilegon kan berdirinya kan beda cuma 1 tahun aja, kita 99, Banten Ya. 2000 kan gitu kan. Deket-deket. Dekat-dekat nggak beda jauh lah. Kalau usianya Anda undi lah gitu ya. Tapi kita melihat bahwa pengangguran sih yang menjadi sorotan kami bersama ya. Di Banten juga penganggurannya juga dari 34 itu kan rankingnya juga masih di atas 30 yang saya tahu ya. Saya belum, mohon maaf kalau saya salah gitu loh. Artinya makanya mungkin kontribusi terbesar dari Cilegon, makanya kita coba perbaiki Cilegon juga atau itu. Karena Kalau secara pemerintahan hubungan baik dengan Pemprov bagus Pak ya? saya kenal sama Pak Gubernur itu sebelum beliau jadi wali kota ya. Betul. Ya, pada saat saya jadi kepala cabang di Tangerang 7 tahun 3 bulan, ya beliau baru mau jadi sekda lah pada saat itu ya. Jadi hubungan sudah terjalin cukup lama ya. Dan saya kenal dengan Pak Wagub juga sudah cukup lama, keluarga besarnya juga kami sangat dekat lah. Intinya sih secara gubernur dan wakil gubernur sih menurut saya orang-orang baik, orang-orang yang punya visi ke depan yang jauh lebih baik. Buktinya pada saat beliau menjabat jadi wali kota Tangerang saja kan sudah banyak perubahan-perubahan yang signifikan ya. Tetapi kami sih berharap ya konsolidasi itu harus ada minimal sebulan sekali lah untuk rapat khusus berbicara mengenai Banten dan kabupaten kota ya. agar kami juga bupati wali kota ini tambah akrab, tambah dekat gitu loh. Betul. Nah, selama ini kan belum diundang mungkin karena COVID ya. Ya, ya. Kita nggak bisa nyalain juga ya, mungkin karena COVID ya, supaya kita bisa membahas masalah-masalah di setiap kabupaten kota. Kami berharap tentunya gubernur dan wakil gubernur bisa membantu kami lah. Ya, artinya kan gini, Cilegon kelihatannya kaya, Betul. tapi rata-rata kan NPWP-nya kan industri ini kan semua di Jakarta. Iya. Ya kan, kita cuma pendapatan dikit akhirnya kan, Iya. masuk Pak, Jakarta. kita pengen tahu Pak, ada hak dan kewajiban di antara Pemprov dengan Pemkot. Ya. Kalau Cilegon Pak, haknya apa, kewajibannya apa, kita tuh sebetulnya pengen tahu. Kita pengen tahu banget, apa sih kira-kira hak pemerintah kota atau kabupaten dari Pemprov. Misalnya dia mendapat sumbangan, kalau misalnya itu sumbangan, atau misalnya dana apa tuh per tahun atau apa gitu. Yang pertama memang kami kan kalau ibaratnya jualan mobil aja ya, Nah itu boleh. ya kan itu kan masuknya kan ke provinsi, dikembalikan lagi ke kita gitu. Ya lebih besar provinsinya daripada kita kan gitu. Iya, iya. Sepengetahuan saya seperti itu. Kita mohon maaf kalau saya salah lagi belajar ya. Tapi kita melihat bahwa provinsi juga membantu, seperti kemarin kan ada Bankyu dari provinsi yang notabene yang teman-teman baca kok berkurang lagi kok daerah lain bisa 45 miliar nambah, justru Cilegon mungkin sama beberapa kota jadi turun jadi 20 dari standarnya kemarinnya 30 gitu kan. Ya
namanya kita baru, kita coba komunikasikan terlebih dahulu gitu kan ya. Artinya kita paham situasi ini kan given condition yang namanya pandemi ini kan, nggak bisa kita lihat bahwa ini kondisi normal seperti biasa. Kalau kondisi normal seperti biasa kita juga komplain kan gitu ya. Betul, betul. Tapi kalau kondisi pandemi seperti ini tentunya ada beberapa anggaran yang memang direfocusing oleh Provinsi Banten ya, yang notabene untuk dana-dana yang lainnya, sama dengan kami juga melakukan refocusing untuk dana-dana COVID terutama ya. Seperti itu. Ya mungkin karena ngelihat wah Cilegon mah kaya, warganya sedikit, kasihnya dikit, kurangin dikit. Tapi Bapak nggak komplain Pak? Enggak, bukan itu. Kita tidak lihat kaya dan kaya ya. Sebetulnya sih PAD-nya kecil pun dari beberapa daerah, kalau penduduknya banyak, mereka kan dapat DAU dan DAK-nya juga cukup besar gitu ya. Nah, kita sih memang terus terang kita selalu berupaya sekarang ini bagaimana PAD kita bisa tembus lah nanti ke depan kondisi normal ini di angka 1T ya. Betul. Karena pencapaian Cilegon tertinggi itu adanya di 2020 kemarin. Betul. Pada saat ada COVID kita masih baik ya, dari target kurang lebih 500 miliaran, kita pencapaian kita 717 miliar untuk PAD ya. Jadi karena Cilegon ini ya pajaknya itu terbanyak atau terbesar sumbangan itu dari bisa dilihat di situ tuh. Di situ ada yang udah 105% tuh. Itu ada PBB, P2 gitu. Terus kemudian lagi ada PPJ itu udah yang tadi masuk hari ini 9 miliar ya. Itu ada pajak penerangan jalan ya, sama PBB sebagian besar untuk yang P2 yang industri ya, cukup besar ya. Tapi sebetulnya sih kita berharap saya juga akan melakukan pendekatan ke pusat, tentunya ke DKI ya, karena PPH-nya itu kan sebagian besar kan ke Jakarta, karena kantor pusat mereka semua yang ada industri di sini itu di Jakarta semua ya, seperti itu. Nah Pak, kalau pembangunan Pak di Cilegon ini, kan kalau jalan raya saja misalnya Pak, oh ini jalan provinsi, oh ini jalan kota, oh ini jalan nasional, itu bagaimana Pak cara ngebaginya Pak? Maksudnya dalam membangun fisik di Cilegon saja sering nggak bentrok kepentingan, misalnya oh ini punya provinsi kemudian wali kota mendiamkannya dan sebagainya kayak gitu? Enggak. Jalan nasional aja yang kita tahu dari zaman dulu kan ada jalan nasional tuh dari PCI sampai dengan ke Anyer, dan PCI sampai dengan Simpang atau ke Merak gitu ya. Itu kan ada jalan nasional itu. Saya alhamdulillah ketemu sama orang balai yang notabene kalau ada permasalahan mengenai jalan saya tinggal WA aja, nggak nyampe seminggu udah diperbaiki gitu. Alhamdulillah gitu loh. Tinggal tergantung bagaimana kitanya sih sebetulnya. Ya. Nggak ada yang susah. Kita kembali ke kontribusi Cilegon untuk Banten Pak. Ya. Kita kembali ke permasalahan 21 tahun Banten, kemudian Cilegon adalah salah satu kota yang menjadi perwajahan Banten itu sendiri. Nah, kontribusi yang menurut Bapak ke depan paling diperlukan yang akan dilakukan apalagi Pak? Ya, seharusnya sih menurut saya makanan ya, restoran atau makanan-makanan khas ini harus ditumbuh kembangkan di Banten. Gitu. Kita lihat di beberapa daerah. Kalau kita kunjungan, kemarin saya pernah ke Bantaeng, Sulawesi Selatan, itu kue-kue khasnya itu muncul semuanya. Gitu. Ya, bagaimana UMKM gitu kita tumbuhkan di Banten bersama-sama gitu. Kita lagi coba untuk bisa meningkatkan hasil-hasil produk-produk orang-orang Cilegon yang notabene bagaimana bisa sampai ke tingkat nasional gitu ya. Jika itu dibantu oleh pemerintah jauh lebih baik lagi. Seperti dulu 2014 nggak ada sejarahnya orang Cilegon bisa ngebatik. Ternyata kita buktikan dengan batik ya, batik Krakatau Cilegon. Ternyata orang Cilegon bisa ngebatik, pinter-pinter mereka gitu loh. Bagaimana pembinaan kita yang harus kita lakukan tentunya seperti itu ya, Pak. Pemerintah bisa memantau dan yang lainnya gitu. Kita pengen juga kan hampir sama mungkin di Banten yang lain dengan Cilegon gitu ya. Kita kalau di Cilegon ini mau makan rabek gitu, nggak ada restorannya gitu. Ya.
yang 24 jam atau yang notabene dagang rabeknya. Di sini ada sop kaki tiga, di sini ada rabek Cilegon, sop kaki tiga rabek Cilegon gitu loh. Rata-rata kalau saya pengen makan rabek harus nunggu dulu siapa yang kawinan hari ini kan gitu. Kasarnya gitu, kasarnya ini mohon maaf kalau saya salah. Kemudian makan makanan khas Gipang gitu ya. Gipang itu kan kalau mau makan di rumah-rumah ya. Coba kita lihat. Harus nunggu setahun dulu, kita harus puasa dulu, baru ketemu Gipang, kan gitu. Hari Raya Idul Fitri baru kita ketemu dengan makanan-makanan Betul. khas. Nah, kita lihat di Merak juga, makanya kita coba mengisi ini sekarang nih. Kita sudah bikin juga surat untuk UMKM ditingkatkan setiap Indomaret, Alfamart, memang kewajiban dari pusatnya harus 30% adalah produk-produk lokal. Betul. Nah, di Merak sendiri kita belum lihat ada oleh-oleh yang maksimal gitu. Ini kita lagi coba mau tata benar gitu ya, mau lihat dulu produk-produknya. Cuma karena memang tadi saya bilang bahwa perlu yang namanya konsolidasi, perlu adanya penyamaan persepsi terlebih dahulu. Karena kan saya dengan Pak Wakil ini kan baru 2 doang kan, wali kota wakil. Iya. Sementara ASN kita ada 4.000 orang lebih, kan nggak mudah merubah mindset dalam waktu yang singkat gitu loh, maksudnya seperti itu ya. Makanya selama 6 bulan kemarin kami berupaya untuk menyamakan persepsi terlebih dahulu lah, ya, agar supaya kedepannya ada satu tujuan yang sama gitu loh. Antara Semuanya ASN, OPD dengan visi misi kami. Karena setiap calon itu visi misinya harus dijalankan, dipraktekkan, dimasukkan ke dalam RPJMD supaya mereka matching secara keseluruhan sehingga visi misi kami itu bisa dijalankan dengan baik tentunya program-program kami ini kepada masyarakat. Jadi bukan cuma janji-janji palsu pada saat kampanye gitu kan, tapi memang harus real kita lakukan seperti itu. Ada lagi Pak, di Kota Cilegon ini bagaimana Pak progres pembangunan UMKM? Ya, untuk UMKM memang ini masa-masa pandemi memang banyak sekali penggiat UMKM ini yang merasa kekurangan modal, gitu ya. Maka pemerintah Kota Cilegon menjawab. Salah satunya adalah dengan pemberian modal pinjaman terdiri dari 3 tahap. Pertama adalah tahap perintisan, tahap penguatan, dan tahap pengembangan. Tahap perintisan ini rata-rata kita berikan sebesar 1 juta. Dengan jangka waktu maksimal 1 tahun. Kurang dari 1 tahun, maka naik kepada tahap penguatan 3 hingga 5 juta. Ya, dengan bunganya berapa? Bunganya 0%. 0%, Pak. 0% bunganya. Oke. Nah, kita bikin program seperti itu. Terus kemudian tahap yang ketiga adalah tahap pengembangan. Nah, pengembangan ini sudah bukan tanggung jawab kami, tapi kami menghantar kepada perbankan yang notabene nanti kita kerjasamakan, itu dengan bunga yang sangat ringan tentunya seperti itu. Nah, kami berharap UMKM ini bisa tumbuh di Kota Cilegon jauh lebih baik ke depannya. Selama pandemi ini terdampak ya Pak ya? Sangat terdampak sekali. UMKM di Kota Cilegon sangat terdampak. Bahkan kami ingin nanti ke depan kita lagi cari terobosan-terobosan dan setelah kita wawancara dengan beberapa industri, mereka mau kok makan seminggu sekali makan sate bandeng. Bahkan sebagian besar kan orang-orang industri ini kan makan sate bandeng. Kalau katakanlah di Cilegon ini ada 100 perusahaan aja, nggak usah banyak ya, yang mau gitu seminggu sekali berarti kan sebulan 4 kali. Berarti kan 400 kan gitu kan. Dibagi 30 hari kan kurang lebih ada banyak Pak, itu 10 fantastis banget. Itu ya banyak kan, itu Pak. ya kan, Banyak itu, kurang lebih kan, Iya. ya kan, kurang lebih kan ibaratnya kalau 30 hari aja, ya kan, berarti kan kalau baru kali 10 kan baru 300 kan gitu ya, kurang lebih di 15 kampung lah ya, 15 kampung itu 450 ya kelebihan ya. Kurang lebih di angka 12 atau lebih dari 10 kampung lah yang notabene ibu-ibunya setiap pagi nusuk sate bandeng. Baru satu Pak ya, Baru sate bandeng. sate bandeng aja. Belum sate bebeknya, belum jojorongnya, belum yang lain-lain. Macam-macam. Masih banyak dan potensinya besar di Cilegon. Sangat besar untuk Baik. menumbuh kembangkan UMKM. Oke, Pak, ada nggak sih kebijakan dari provinsi yang disebut bentrok mah enggak, tapi belum bisa diikuti oleh pemerintah di tingkat kabupaten dan kota. Misalnya Pemprov pengen nih di Banten, Bank Bantennya itu bisa digunakan juga di semua tataran pemerintahan kabupaten dan kota. Tapi kan belum semuanya, termasuk Cilegon juga mungkin belum ikut ya Pak ya. Itu gimana Pak? Ya benar, Cilegon belum ikut.
Kami belum ikut karena apa ya? Saya kan pemerintah kami baru, ya kan kita belum bisa melihat situasi kondisi seperti apa kondisi kami saat ini dengan bank yang sekarang kita kerjasamakan sudah nyaman gitu ya. Dividen yang diberikan juga sudah cukup besar untuk dikembalikan lagi kepada pendapatan kami gitu ya. Nah namanya kan melakukan sesuatu yang memang harus berubah total atau berubah. Ini kan kalau saya secara pribadi ya saya minta informasi-informasi dari teman-teman yang lain tentunya. Tapi bukan berarti mau bikin Bank Cilegon ya Pak ya? Oh enggak kepikir, enggak kepikiran itu. Siapa tahu Belum lah. tiba-tiba muncul ide Bank Cilegon. Enggak mungkin. Membangun itu kan cukup besar PAD-nya mungkin, cukup besar pengalokasiannya gitu ya. Karena memang kita lagi ngebangun, memperbaiki. Kita kan sudah ada BPRS juga kan, sudah ada BPRS Cilegon. Yang notabene kita mau memperbaiki, mau ngebagusin. Cuma memang waktunya cukup panjang dan lama ini karena memang kita memang sangat hati-hati ya dalam menentukan sikap ini, bahwa keputusan ini bukan keputusan wali kota semata. Betul. Intinya Baik, itu. Pak. Harapan di antara harapan dan realitas, maksudnya ya kita punya harapan besar terhadap Provinsi Banten di usianya yang ke-21 tahun ini. Tapi dibenturkan dengan realitas ya tidak semuanya harapan-harapan kita tercapai dalam waktu 21 tahun itu. Nah, sekarang saya ingin tahu harapan Pak Heldy deh Pak. Mungkin di akhir-akhir obrolan kita, harapan Pak Heldy ke depan Cilegon kayak gimana dan Banten kayak gimana? Ya, 21 tahun itu cukup panjang ya. Jadi nggak bisa dibilang lagi Banten ini adalah provinsi yang baru. Betul. Dan di dalamnya Banten itu seperti yang kami tahu seperti Pandeglang atau Lebak kan berdirinya udah ratusan tahun ya. Ya. Hanya ada 2 mungkin atau 3 mungkin ya, yaitu Kota Serang, Cilegon dan Tangsel yang masih baru-baru lah ibaratnya, belum terlalu lama ya. Harapan saya yang pertama adalah semuanya harusnya diberikan, doain semuanya diberikan kesehatan dulu. Ya, mulai dari bupati, wali kota, terus kemudian ya wakilnya dan seluruh OPD tentunya ya, termasuk gubernur dan wakil gubernur. Kalau kita sehat, kita bisa berpikirnya kan berpikir yang jernih dan baik tentunya seperti itu. Kemudian yang kedua, tentunya semua orang kan punya hope, punya harapan, punya impian gitu. Nah, kalau saya secara pribadi tadi saya bilang kita ingin membangun Cilegon terlebih dahulu. Bagaimana angka pengangguran bisa berkurang, bagaimana UMKM bisa ditingkatkan, bagaimana pendidikan atau SDM anak-anak Cilegon itu bisa dimaksimalkan menjadi berkualitas nanti ke depan. Bagaimana BLK juga bisa berdaya saing dengan industri-industri yang ada, artinya supaya industri yang ada ini bisa menerima lulusan daripada BLK yang ada di Kota Cilegon. Kemudian bagaimana juga agar supaya industri ini juga berempati dan bersimpati kepada masyarakat sekitar yang memang kurang mampu. Bagaimana Dreams, katakanlah ibaratnya perusahaan-perusahaan asing yang notabene banyak di Kota Cilegon, kita terobos agar bisa memberikan kesempatan kuliah mereka di negeri asal industri yang ada di sini. Ya kan, di Korea, di Jepang, mungkin Jerman atau di beberapa daerah yang lain, beberapa belahan dunia yang lain, agar supaya orang-orang Cilegon ini bisa populis dan ngetop lah, bisa bersaing lah. Karena siogianya sebetulnya ini PR berat saya. Harapan saya itu ada orang Cilegon yang ngetop secara nasional lah. Ada jadi menteri, mungkin ada ulama kondang yang dikenal asal Cilegon, atletik, atau pemain sepak bola, penyanyi dangdut, penyanyi top, pemain layar lebar, atau ya semuanya lah. Tapi potensi itu ada Pak ya? Potensi itu ada menurut saya. Kita ini kan sekarang lagi dapat bonus yang namanya demografi, yang mana pemerintah juga harus turut memoles agar supaya generasi milenial ini menjadi generasi yang emas, tentunya seperti itu. Itu harapan-harapan saya. Dan harapan saya juga buat Banten ya,
kalau masing-masing kita membangun di wilayah kita masing-masing, mungkin Cilegon kami yang memaksimalkan dan yang lain segala macam itu. Terus kemudian mungkin kabupaten kota 7 kabupaten kota lain juga punya pola berpikir yang sama. Secara tidak langsung otomatis kan bersama-sama membangun Banten ke depan yang jauh lebih baik tentunya seperti itu. Harapan terakhir ke Banten gitu Pak? Iya. Pak Heldi ke Banten gitu? Ya harapan saya seperti itu. Pak Heldi ke Banten maksudnya? Mungkin 2027 selanjutnya. Maksudnya gimana? Ya dari Cilegon naik ke Banten. Oh belum. Saya belum. Masih jauh Pak ya? Belum. Kami baru dimulai ya, nggak boleh serakah, nggak boleh ini. Amanah diberikan ke Cilegon ya, saya harus konsen di Cilegon terlebih dahulu. Harus ada pembuktian bagi orang-orang Cilegon bahwa mereka memilah atau memilih saya kemarin itu tidak menyesal mereka. Betul. Meskipun memang saya bukan alat pemuas, kan nggak mungkin semuanya puas. Mungkin semuanya Tetapi puas. minimal ada perubahan yang mendasar di Cilegon ini agar supaya masyarakatnya jauh lebih sejahtera. Intinya itu sih. Amin. Ya, tapi Gimana terus? terus Silakan. nggak apa? Di di Cilegon sendiri tadi Pak saya tertarik dengan ide Bapak seputar bagaimana meningkatkan produk-produk lokal dan sebagainya. Cilegon yang penduduknya itu mungkin penduduk asli Cilegon tinggal berapa persen Pak dibandingkan dengan pendatang Pak? Itu bisa Bapak dapatkan nggak ide itu atau bisa Bapak wujudkan nggak ide itu Pak? Ya pada prinsipnya tadi saya bilang tidak ada kata sulit, jika kita mau pasti kita bisa. Apapun yang kita mimpikan, apapun yang kita punya dreams ya, jangan hanya menjadi tukang mimpi gitu loh, tapi bagaimana mewujudkan mimpi ini menjadi kenyataan. Karena seyogyanya tidak ada yang tidak mungkin jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dan dunia ini memungkinkan apa-apa yang tidak mungkin terjadi mungkin saja terjadi. Baik. Ya kan, contohnya seorang salesman aja bisa jadi wali kota kan. Oh iya ya. Terbukti kan, betul nggak? Ya kan, dari partai yang di pusatnya aja nggak ada, partai berkarya aja bisa. Jadi nggak ada yang bisa melarang kita ya, kecuali belum restu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berupaya, berusaha sekuat tenaga agar bisa mewujudkan visi misi kami dan memenuhi harapan masyarakat Kota Cilegon. Baik, Pak Heldi, yang terakhir 4 Oktober nanti Banten berusia 21 tahun. Ya. Mungkin ada kado yang sudah disiapkan atau mau ucapin di jauh-jauh hari dari sekarang, silakan. Kadonya dalam tanda kutip, ide atau apa gitu, silakan. Ya, laku wali kota Cilegon, saya Haji Heldi Agustian mengucapkan selamat milad Provinsi Banten yang ke-21 tahun. Semoga Banten menjadi provinsi yang diharapkan oleh masyarakat Kota Banten tumbuh berkembang dan dapat mensejahterakan seluruh masyarakat Banten. Tentunya harus dilakukan dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas bagi kita semua ya, dari kota kecil, dari kota yang lebih besar, kabupaten kota, bersama-sama mari kita membangun Banten ke depan yang jauh lebih baik, gitu ya, seperti itu. Baik, hatur nuhun Pak Heldi, Wali Kota Cilegon, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol dengan Banten Podcast. Ya, terima kasih sama-sama. Iya, terima kasih. Salam sehat selalu. Baik. Sahabat Banten Podcast, demikian obrolan kami dengan Bapak Heldi Agustian, Wali Kota Cilegon, seputar apa saja kontribusi Kota Cilegon untuk Provinsi Banten, khususnya di usianya yang ke-21 tahun. Sudah kita dengar tadi penjelasannya seperti apa, dan sampai jumpa kembali dengan Banten Podcast berikutnya. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Thank you.